Selamat pagi saudara-saudara jemaat dalam pelayanan NGPMB, saudara-saudara seiman, di mana saja berada, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Kami akan segera memulaikan ibadah online dalam pelayanan NGPMB pada edisi yang ke-65. Goedemorgen, gemeenteleden van de NGPMB, geliefde broeders en zusters in Jezus Christus, waar u ook bent. Welkom in deze online dienst, de 65ste editie van de noodgemeente Molukse Protestantse Kerk in Nederland. Marilah kami mulaikan ibadah ini. Laten wij deze dienst beginnen. Pertolongan kami itulah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang peliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-tangannya atas kami. Onze hulp is in de naam van God de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa menyertai saudara-saudara jemaat. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. Nats pembukaan kita dalam ibadah ini itu terambil dari dalam kitab Mazmur, Mazmur 121 pada ayat yang pertama dan yang kedua yang begini bunyinya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Onze aanvangstekst is genomen uit Psalm 121, vers 1 en 2, die luidt: Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kami akan masuk dalam pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan yang kudus. Pembacaan Alkitab kita di jam ini terambil dari Perjanjian Lama, dari kitab pertama Samuel pasal 18 pada ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Geliefden, onze schriftlezing op dit moment is genomen uit het Oude Testament volgens 1 Samuel 18, de versen 6 tot en met 9. Sebelum kami membaca firman Tuhan ini dan merenungkannya, marilah kami berdoa. Laten wij in gebed gaan voordat wij naar Gods woord gaan lezen en het overdenken. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa kepadamu. Bimbinglah kami dengan roh-Mu yang kudus dalam kebenaran, dan tolonglah kami supaya kami dapat menerima terang kasih-Mu dalam Yesus Kristus melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. O Heere onze God, wij bidden u, leid ons door uw Heilige Geest in alle waarheid en help ons genadig, zodat wij het licht mogen ontvangen uit uw heilige woord, dat wij nu gaan luisteren en overdenken door Jezus Christus, onze Heer. Amen. 1 Samuel 18, vers 6 tot en met 9. 1 Samuel 18 pada ayatnya yang ke-6 sampai 9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu,
keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya, jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Bij de intocht van het leger, toen David terugkeerde van zijn overwinning op de Filistijn, liepen in alle steden van Israël de vrouwen zingend en dansend uit om koning David feestelijk in te halen met muziek van tamboerijnen en rinkelbellen. Opgetogen zongen ze, Saul versloeg ze bij duizenden, David bij 10.000. Saul ergerde zich aan dit lied en werd woedend. David, geven ze er 10.000 en mij maar 1000. Nog even en ze geven hem het koningschap. Vanaf die dag begon Saul David te wantrouwen. Sebegitu jauh adalah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah mereka semua yang mau mendengarkan firman Tuhan ini dan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Tot zover luidt Gods woord. Zalig zijn zij die Gods woord hebben gehoord en het willen onderhouden in het dagelijks leven. Geprezen zij de Heere. Halleluja. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemenangan dalam suatu perjuangan hidup dan berhasil dalam rupa-rupa hal dapat menjadikan seseorang dihormati dan dikagumi oleh orang lain, malahan oleh masyarakat di sekitarnya. Orang itu akan menjadi orang yang terkenal dan akhirnya dia akan diperlukan oleh banyak orang. Tetapi di pihak lain, keberhasilan seseorang dapat juga menimbulkan reaksi yang negatif dari orang yang tidak berhasil. Persaingan dalam kehidupan manusia adalah hal yang biasa. Sebab manusia memang harus berjuang dan berusaha mengejar dan mencari apa yang diperlukan dalam hidupnya. Tetapi persaingan atau perlawanan akan menjadi tidak sehat jikalau ada orang yang tidak suka melihat keberhasilan orang lain. Dengannya, dia berusaha sebegitu rupa untuk menjauhkan diri dari orang itu. Kalau hanya menjauhkan diri, itu tidak mengapa. Tetapi jangan sampai dalam menjauhkan diri, maka ada rencana-rencana yang tidak baik yang dibuat oleh orang itu. Seakan-akan dia mencari jalan dan berusaha menutup segala keberhasilan orang lain. Hal yang demikian adalah suatu hal yang tidak benar. Sebab tiap-tiap orang mendapat karunia dan berkat dari Tuhan untuk mencari keberhasilannya. Daud pernah menuliskan pergumulan hidupnya dalam kitab-kitab Mazmur atas
kemenangan bangsanya karena ia mengalahkan Goliat, seorang pendekar bangsa Filistin. Goliat yang mau berjuang melawan orang Israel dikalahkan oleh Daud yang berdiri berhadapan dengannya, bukan sebagai seorang tentara perang, tetapi hanya sebagai seorang gembala domba. Bukan senjata perang yang dipakainya, tetapi hanya batu yang diambilnya dari dalam kali. Kemenangan Daud ini menjadikan dia sangat terkenal. Ia diterima dengan sukacita dan kebanggaan oleh bangsanya, di mana mereka berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ini adalah suatu kenyataan, suatu kebenaran yang diakui oleh umat Israel. Karena kekalahan Goliat, panglima tentara Filistin itu, maka seluruh tentara Filistin akhirnya lari meninggalkan tentara Israel. Karena jikalau orang yang paling kuat dan yang sangat diharapkan dan dibangga-banggakan telah jatuh menjadi korban peperangan, bagaimana dengan yang lain? Kemenangan berada di pihak Israel, dan pahlawannya adalah Daud, bukan seorang tentara perang, tetapi hanya seorang gembala domba. Suatu kehebatan dan tentu haruslah menjadi suatu kebanggaan Saul sebagai raja Israel. Tetapi kemenangan Daud tidak menjadikan hidupnya tenang dan damai. Kami dapat mengerti, saudara-saudara, jikalau Daud dimusuhi oleh bangsa Filistin karena kemenangannya itu. Mereka akhirnya menangkap dia di Gat, dan dia menjadi tahanan atau tawanan orang Filistin. Tetapi yang sangat tidak dapat dimengerti bahwa Daud juga dimusuhi oleh Raja Saul, pemimpin bangsa Israel yang merasa dikalahkan oleh kemenangan Daud. Saul merasa malu, merasa tidak berhasil, dan berniat tidak baik terhadap Daud. Bukan suatu kebanggaan atas seorang anak bangsa yang dapat mencapai kemenangan dan memelihara bangsanya dari suatu peperangan, tetapi ia malahan dibenci. Sangat aneh dan tidak dapat dimengerti. Daud, seorang yang masih muda, dengan keberadaannya hanya sebagai seorang gembala domba, tentu merasa takut. Hidupnya terancam. Bagaimana dia dapat mengambil tempat seorang raja seperti Saul yang menyelamatkan rakyatnya dari serangan tentara Filistin? Bukan kebanggaan dan kesenangan, tetapi ketakutan setelah kemenangan. Saudara-saudara jemaat, semua orang punya rasa takut. Rasa takut dalam hidup manusia mulai ada sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Takut adalah perasaan tidak berani, perasaan tidak aman dalam menghadapi suatu keadaan yang akan mendatangkan kesusahan. Daud bergumul dengan Tuhan. Pergumulannya itu ia keluarkan lewat kata-kata doa dan pengeluhannya kepada Allah, di mana dia bilang, "Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari.
Bahkan banyak orang memerangi aku dengan sombong. Daud merasa takut. Apalagi dia berada di tangan orang Filistin sebagai tahanan dan diikuti oleh Raja Saul yang berniat membunuhnya. Menghadapi keadaan seperti ini, Daud hanya bisa lari kepada Tuhan, minta perlindungan dan penjagaannya. Sebab, jikalau dia hanya melihat kepada kekuatan musuh-musuhnya, dia akan menjadi lebih takut. Daud yakin bahwa Tuhan Allah dapat memberikan kemenangan lagi kepadanya. Allah dapat keluarkan dia dari ketakutannya, sebagaimana ia pernah menang atas Goliat. Daud yakin akan pertolongan Tuhan karena ia hidup dekat dengan Tuhan dan firman-Nya. Lewat firman Tuhan, Daud memperoleh jalan keluar dari rasa takut dan mendapatkan kemenangan atas ketakutannya. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang pada jalan kehidupan orang beriman. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, banyak orang hidup dalam ketakutan karena rupa-rupa sebab. Apakah itu karena sakit, tetapi juga karena keadaan-keadaan hidup yang lain. Keadaan dunia ini pun membawa manusia dalam hidup dalam ketakutan. Bencana-bencana alam, peperangan sebagaimana Israel dan Palestina sampai sekarang ini, kejahatan-kejahatan, dan masih banyak hal yang lain yang barangkali kita tidak mengalaminya secara langsung. Tetapi bagaimanapun juga, hidup kita menjadi tidak aman, tidak tenang. Jemaat, firman Tuhan di jam ini mengajarkan kita untuk bagaimana kita dapat menang daripada perasaan-perasaan tidak tenang itu. Kami dapat menyerahkan hidup kami dalam bimbingan tangan kasih Tuhan. Kami datang kepada Tuhan dalam Yesus Kristus anaknya, serta memohon kepadanya perlindungan. Karena Yesus berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Geliefden in Jezus Christus, iemand kan door anderen of door zijn omgeving geëerd en gewaardeerd worden, bijvoorbeeld om zijn overwinning of succes. Hij zal een bekende worden, die door veel mensen te hulp geroepen wordt. Maar aan de andere kant kan de overwinning of succes van iemand een negatieve reactie oproepen van anderen die minder succes hebben gehad. De tegenvallers in het leven van mensen is een normale zaak. Want mensen moeten er hard voor ploeteren om hun doel te bereiken. Maar tegenvallers zou ongezond worden wanneer iemand een succes van anderen niet kan aanvaarden. Hij zou er dan moeite voor doen om het succes van anderen kapot te maken. Zo'n reactie op het succes van anderen is helemaal niet juist. Want ieder mens krijgt van God de zegen en gave om zijn succes te kunnen bereiken. David schrijft ooit zijn overwinning tegen Goliat, de kampvechter van de Filistijnse leger, in de psalmboeken. Goliat, die een koperen helm droeg en was bekleed met een
geschubd pantser om te vechten tegen de leger van de Israëlieten, stond er nu tegenover David een schaapherder. David had geen wapen bij zich, maar alleen een paar stenen die hij uit het beek haalde. Hij versloeg Goliath alleen met een steen. Zijn overwinning maakte hij heel bekend onder zijn volk, het volk Israël. Ze zeiden: Saul heeft duizenden verslagen, maar David 10.000. Dat was een realiteit, een waarheid. Door de nederlaag van Goliath verliet het Filistijnse leger uiteindelijk hun tegenstanders. Want hoe kunnen ze dan overwinnen wanneer hun kampvechter nu verloor van een jongeman? De overwinning was aan de kant van Israël en hun held was David, een schaapherder. Wat een wonder, lieve gemeente. En als koning moet Saul wel trots en blij zijn met de overwinning van David. Maar nee, lieve gemeente, Saul was niet blij met de overwinning van David. En na zijn overwinning belandde David in moeilijkheid. Wij kunnen ons voorstellen dat door zijn overwinning werd David gehaat door de Filistijnen. Ze hebben hem in Gat gevangen genomen. Hij werd een Filistijnse gevangene. Maar wat onbegrijpelijk is, dat hij niet alleen werd gehaat door de Filistijnen, maar ook door Saul, de koning van Israël. Saul voelde zich vernederd door een jongeman die meer kracht had dan hijzelf. Saul schaamde zich en kreeg slechte gedachten over David. Saul was niet trots op David, een van zijn landgenoten die zijn land had bevrijd van oorlog. Nee, juist andersom. Saul haatte David. David, een jongeman, was heel bang. Zijn leven werd zelfs bedreigd. Hoe kan hij, een schaapherder, de plaats van een koning zou innemen om het Filistijnse leger en volk te verslaan? Hij voelde geen trots en blijdschap, maar juist angst vanwege zijn overwinning. Geliefden, iedereen heeft angstgevoelens. Angstgevoelen bestaat vanaf de eerste mens die in zonde viel. Dat zijn gevoelens van onveiligheid en zelfs paniek tegenover iets slechts dat wij tegenkomen. David worstelde met God. In zijn worsteling bad hij tot God en zei: Wees mij genadig, o God, want ze bedreigen mij. De hele dag bestoken en bestrijden ze mij. Mijn tegenstanders bedreigen mij heel de dag en bestrijden mij vanuit hun hoge vesting. David was heel bang. Vooral toen de Filistijnen hem te Gat gegrepen hadden. Maar ook toen hij door koning Saul werd achtervolgde om hem te doden. In zo'n situatie kon David alleen maar hopen op God met zijn bescherming. Wanneer hij alleen op de macht van de Filistijnen en van koning David lette, kon hij niet meer verder leven. Daarom let hij alleen op God en zijn macht.
Zijn angstgevoel was weg. David was ervan overtuigd dat God hem de overwinning kon geven. God kon hem van zijn angstgevoel bevrijden, zoals dat vroeger gebeurd was toen hij tegen Goliath had gestreden. David overtuigde de hulp van God omdat hij dicht bij God en zijn woorden leefde. Door Gods woorden vond David de uitweg van zijn angstgevoel. Ja, hij overwon zijn eigen angstgevoel. Want Gods woord is een lamp voor de voet van de gelovigen en het licht voor hun leven. Wij moeten eerlijk toegeven, lieve gemeente, dat tegenwoordig leven veel mensen in grote angst. Niet alleen angst voor ziekte, maar ook voor andere dingen. Natuurrampen, oorlogen zoals in Israël, tussen Israël en Palestina, die tot op de dag van vandaag is. En nog veel meer. En al treffen veel dingen ons misschien niet rechtstreeks, ons leven wordt er wel toch door beïnvloed. Daarom voelen wij ons ook niet veilig. Ons leven is onrustig. Geliefden, Gods woord van vandaag leert ons om hoe wij ons angstgevoelen kunnen overwinnen. Dat kunnen wij verkrijgen door ons leven te baseren op Gods handen. Wij komen tot God in zijn Zoon Jezus Christus en vragen hem zijn hulp en bescherming. Jezus zegt tot ons: kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Amen. Kami akan masuk dalam doa syafaat dan kami akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Mari kami berdoa, saudara-saudara. Ya Tuhan, Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, syukur, pujian, dan hormat kembali kami persembahkan kepada Tuhan, karena sungguh besar kasih setia Tuhan bagi kami. Kami boleh dilindungi oleh Tuhan melewati minggu yang sudah berlalu, dan di minggu baru pada bulan yang baru ini, kami boleh bertemu lagi dengan Engkau dalam ibadah online ini. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tetapi Tuhan, ada sukacita dalam gereja-Mu ini, karena mulai hari ini, dalam pelayanan NGPMB secara definitif, kami sudah dapat lagi beribadah dalam rumah-rumah gereja. Meskipun karena keadaan, belum semua jemaat dapat memulaikan ibadah di hari ini, tetapi sebagian besar sudah dapat. Terima kasih Tuhan, karena dengannya maka persekutuan berjemaat dapat kembali kami rasakan. Kami dapat bertemu lagi seorang dengan yang lain, dan secara jemaat kami dapat beribadah bersama lagi. Terima kasih atas firman-Mu yang baru saja kami dengar. Kiranya firman-Mu dapat menguatkan kami dan memberikan keyakinan kepada kami bahwa kami tidak perlu takut jikalau kami berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Berkatilah kami selaku gereja-Mu, selaku organisasi dalam pelayanan NGPMB, hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat dan sinode bestuur, ya, selaku satu persekutuan jemaat-Mu dalam pelayanan NGPMB ini. Tuhan juga mau memberkati semua gereja-Mu yang berada di muka bumi ini, yang dengan setia dan tekun menyaksikan kebenaran firman-Mu.
Ya Bapa, sumber berkat kehidupan, berkatilah segala usaha dan pekerjaan kami, baik dalam rumah tangga, di tempat pekerjaan, tetapi juga anak-anak kami di tempat pendidikan mereka. Ya Bapa, kami yakin bahwa Engkau sedia hadir di tengah kehidupan kami. Karena itu kami mohon kepadamu, berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, supaya baik sehat pun sakit, kami tetap dapat merasakan kehadiran-Mu dalam hidup ini. Besertalah dengan kami di minggu dan bulan yang baru ini, ya Tuhan. Berikanlah kepada kami hari-hari penuh sukacita dan damai sejahtera hidup. Kedua saudara kami yang dengan tekun melakukan tanggung jawab mereka untuk sukseskan ibadah online ini, Tuhan berkati. Demikianlah juga dengan saudara-bersaudara kami di tanah air kami. Peliharakanlah kami semua dalam naungan tangan-Mu yang penuh kasih sayang itu, ya Tuhan. Dan ajarkanlah kami untuk tetap setia mencari dan berhubungan dengan Engkau selaku Allah pencipta dalam Yesus Kristus anak-Mu. Karena dengannya hidup kami terpelihara dan selamat. Inilah doa kami Tuhan. Doa ini kami doakan kepada Bapa melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Heere God, almachtige Vader in de hemel. U brengen wij onze dank en eer, want groot is uw liefde voor ons. Dank u wel, Heer, voor uw leiding en bescherming voor ons op de afgelopen week. En op deze nieuwe week van deze nieuwe maand mogen wij u weer ontmoeten via deze online dienst. Wij mogen u weer loven en prijzen. Maar Heere onze God, er is ook een blijdschap binnen de NGPMB. Want vandaag mocht de fysieke kerkdienst binnen de NGPMB weer beginnen. Dat betekent dat wij mogen gaan kerken in de kerkgebouwen. Hoewel gezien de situaties zijn er vandaag nog niet alle gemeentes die de fysieke kerkdienst kunnen beginnen. Maar God zij dank dat als NGPMB mogen wij vanaf deze zondag de fysieke kerkdiensten beginnen. Dank u wel, Heere God, want daardoor mogen wij als gemeenteleden elkaar ontmoeten en samen kerken in de verbondenheid als Gods gemeente. Dank u wel voor uw woord dat wij zojuist hebben gehoord. Mogen door dat woord ons geloof in u blijft sterken en wij blijven vertrouwen op uw bescherming, zodat wij kunnen blijven belijden dat bij u is er geen vrees. Zegen ons als kerk, als de kerkorganisaties binnen de NGPMB, predikanten, kerkenraden, synodebestuur, ja, als de eenheid binnen de NGPMB. Maar ook alle kerken in deze wereld, die uw liefde, uw grote en heilige naam blijven verkondigen. Wilt u ook ons werk, ons gezin, onze kinderen die aan het studeren zijn en willen gaan studeren, zegenen, o God, bron van alle zegeningen. Vader, wij zijn ervan overtuigd dat u graag bij de mensen willen gaan wonen. Wij bidden u daarom om uw nabijheid, zorg en liefde, maar ook uw zegen en genade. Zodat we ongeacht in wat voor situatie wij ook mogen belanden, in goede of minder goede gezondheid, wij er zeker van zijn dat God ons nooit zal verlaten. Wilt u met ons zijn in deze nieuwe week, in deze nieuwe maand. Geef ons gelukkige en blijde dagen, o Heer. Wilt u onze twee broeders,
die trouw hun werk doen voor het belang van uw werk, voor de online diensten binnen de NGPMB zegenen. Zegen ook onze geliefden in onze vaderland. Bewaar en beschermt ons allen in uw liefdevolle handen en leer ons om uw trouw te zoeken, uw naam te prijzen en te verheerlijken in uw geliefde Zoon Jezus Christus. Want daardoor voelen wij ons veilig. Vader, verhoor ons gebed dat wij tot u bidden in de naam van uw geliefde Zoon Jezus Christus onze Heere, die ons dit gebed geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Saudara-saudara yang kekasih, ibadah ini akan segera berakhir. Karena itu, arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Lieve gemeente, deze dienst komt ten einde. Richt daarom uw hart en gedachten tot God en ontvang de zegen des Heeren. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Sampai bertemu kembali. Fijne zondag, lieve broeders en zusters, en tot weerzien. Dank u. Tuhan yang selalu bekerja, melebihi yang dapat ku pikirkan. Tak sekalipun engkau biarkan ku hadapi semua sendiri. Saat ku rasa tak mampu lagi, di situ kau tunjukkan setiamu. Dalam badai janjimu teruji, kau buktikan kepadaku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Saat ku rasa tak mampu lagi, di situ kau tunjukkan setiamu. Dalam badai janjimu teruji, kau buktikan